Diduga tidak diberitahu saat anaknya menjalankan akad nikah, seorang ibu di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengamuk. Acara akad nikah pun berantakan karena amukan ibu. Kejadian ini pun viral di media sosial. Ini ampun ribut nih, ribut gak? Lanjut tangan, udah lanjut tangan. Akibat pandemi COVID-19, seorang warga di Surabaya, Jawa Timur akhirnya menggelar pernikahan dengan pasangannya yang tinggal di Australia secara online. Persiapan pernikahan pun dilakukan kurang dari 24 jam. Max Conrad Fredwell Walden bin Robert Fredwell, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ananda Safira Diraprana Gayatri binti Joni Hermana dengan mas kawinnya. Beginilah suasana saat pernikahan secara virtual atau online digelar keluarga Joni Hermana di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur pada 20 Juni lalu. Pernikahan online Safira Gayatri dan warga negara Australia Max Weldon ini hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat saja. Pasangan Safira dan Max Weldon sebenarnya sudah merencanakan pernikahan mereka sejak akhir tahun 2019 lalu. Mereka memilih tanggal 20 Juni 2020 sebagai tanggal pernikahan mereka. Persiapan pernikahan pun sudah mencapai 70%, namun karena pandemi corona, pernikahan secara langsung dan bertatap muka pun tidak bisa dilakukan. Setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak termasuk pemuka agama, pasangan beda budaya dan negara ini pun akhirnya sepakat menggelar pernikahan secara online. Meski sempat terkendala jaringan internet, pernikahan unik yang persiapannya kurang dari 24 jam ini pun berjalan lancar. Putri kami minta untuk mempunyai ide bersama calonnya waktu itu untuk tetap mengadakan di tanggal tersebut, tapi dengan online karena calon menantu kami waktu itu memang sudah mengisyaratkan bahwa tidak bisa datang ke Indonesia sampai akhir tahun ini gitu. Selain berencana menggelar resepsi pernikahan tahun depan, Safira kini sedang mengurus berbagai persyaratan dan administrasi untuk menyusul dan menemui suaminya di Melbourne, Australia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan pengantin baru, ada Safira Gayatri di Surabaya dan juga Max Weldon di Melbourne, Australia. Selamat siang semuanya. Halo, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Mbak Lofi. Wah, ini bagaimana nih rasanya sudah menikah tapi tetap tidak bisa bertemu? Mungkin Safira bisa ceritakan bagaimana perasaannya saat ini? Tentunya agak sedih ya, karena sebenarnya meskipun kami sudah menikah dan sudah melewati hari bahagia itu, tapi tetap masih belum bisa ketemu juga. Tapi kami masih berkomunikasi sih tiap hari lewat telepon, lewat chat gitu. Wah, kalau Max, bagaimana nih perasaannya sekarang sudah menikah tapi tidak bisa bertemu nih hingga saat ini, Max? Ya, sama dong. Pasti sedih sedikit. Soalnya juga kalau di Melbourne ini sudah lockdown buat 6 minggu sejak kemarin karena kasus COVID sudah masih naik di sini. Tapi ya mungkin belum tentu kapan bisa ketemu lagi. Tapi prosesnya sudah jalan ini. Mengapa sih memutuskan menikah secara online, Max? Mau saya ceritain kenapa kita kalau tanggal itu 20 Juni 2020 si Safira mikir itu kayak tanggal cantik, kemudian minggu itu ternyata itu World Refugee Week atau Minggu Pengungsi Dunia. Jadi sebenarnya kalau dulu kami ketemu lewat teman pengungsi asing yang ada di Jakarta. Jadi menurut Safira itu
agak spesial kalau ternyata bisa akad nikah tanggal itu. Memang kabarnya keduanya juga Safira dan juga Max juga concern di pengungsian begitu ya. Nah ini bagaimana persiapannya, katanya juga mendadak begitu, hanya 1 hari. Safira mungkin bisa ceritakan? Iya, kami karena memutuskan untuk menikah secara online itu baru sehari sebelumnya, jadi benar-benar persiapan itu dari malam sebelumnya dan pas hari H gitu. Jadi dari hari H itu kami menyiapkan dekorasi, kemudian beli make up. Saya juga nggak punya baju, jadi saya pinjam bajunya ibu saya gitu. Jadi benar-benar persiapannya itu kalang kabut pas hari H-nya. Tapi alhamdulillah sih semuanya lancar juga pas prosesi. Nah, jalannya akad nikah ketika itu seperti apa di ruangan, di tempat Safira ketika itu hanya ada wali atau seperti apa sih jalannya akad nikah? Jadi saat akad nikah itu hanya ada dari keluarga inti saya, kemudian ada 2 saksi, itu dari ustaz, kemudian ada dari kerabat keluarga kami yang ikut membantu juga untuk setting Zoom dan sebagainya. Jadi tidak lebih dari 12 orang saat itu. Suasananya jadi sangat intimate gitu. Baik, persiapan hanya 1 hari secara mendadak begitu, tapi acara akad nikah berjalan dengan lancar begitu ya. Tetap rasanya seperti apa ketika memang melewati akad nikah, mengucapkan ijab kabul, tapi hanya lewat virtual saja? Perasaannya seperti apa sih, Max? Ya, sebenarnya pasti sebelum itu saya agak cemas, tapi kemudian ya lancar semua, alhamdulillah. Dan rasanya enak sih, soalnya saya bisa dengan keluarga sendiri. Mungkin pasti susah keluar negeri sekarang kalau orang Australia. Kemudian mungkin kalau ternyata ke Surabaya, keluargaku nggak bisa ikut seperti itu. Jadi sebenarnya saya sangat senang, soalnya ada orang tua, adik, terus teman-teman yang ada di Sydney. Jadi mereka bisa ikut dan senang-senang juga. Tidak cuman saya dan keluarga yang ada di Surabaya begitu. Jadi terpaksa juga tertunda bulan madunya ya? Baik, ada rencana untuk bertemunya kapan, Max dan juga Safira? Boleh? Ya, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depannya, tapi itu masih perbatasan Australia masih tutup karena coronavirus. Jadi ya kami harus daftar ke pemerintah Australia, minta izin Safira masuk ke sini begitu. Tapi mudah-mudahan mungkin bulan depan atau ya Agustus begitu. Baik, katanya ini ada cerita unik saat persiapan dan pelaksanaan pernikahan, internetnya sempat mati, betul Safira? Betul. Baik, jadi saat itu kami kan 1 jam sebelumnya kami sudah coba siap-siap dan ngetes koneksi internet. Awalnya itu masih lancar, tapi sekitar setengah jam sebelumnya tiba-tiba 2 modem yang kami gunakan itu tidak bisa connect gitu, tidak bisa nyambung ke internet. Jadi sampai saat jam 4 di saat seharusnya akad dilangsungkan itu tetap masih nggak bisa. Itu kami sudah sangat deg-degan, tapi kemudian dari adik saya punya ide untuk menggunakan HP-nya sebagai alat tethering. Jadi saat kami menggunakan cara itu, alhamdulillah kemudian setelahnya lancar. Tapi memang sempat deg-degan banget setengah jam sebelumnya. Wah, nggak kebayang ya gimana deg-degannya ketika ijab kabul tapi ada terganggu karena masalah connecting internet. Ini apakah nanti ada rencana mendaftarkan ke KUA tidak, Safira? Tentu ada, tapi mungkin kita baru bisa mendaftarkan tahun depan atau ketika situasi sudah memungkinkan untuk Max bisa ke Indonesia dan ketika layanan-layanan sudah beroperasi kembali seperti normal. Oke, mungkin untuk pengantin baru nih Safira dan juga Max, mumpung ketemu lewat layar juga virtual, ada yang ingin disampaikan tidak Safira kepada Max? Silakan.
Karena kebetulan di Melbourne sekarang juga sedang lockdown ya, baru dimulai lockdown untuk 6 minggu ke depan. Jadi pesan saya sih semoga Max di sana bisa take care, jaga kesehatan, dan ya selalu tetap waspada juga soal corona. Baik, Max juga mungkin ingin sampaikan rindu ingin sekali bertemu bukan sekarang istrinya ya, istri yang sah begitu ya. Silakan disampaikan, Max. Ya pasti mirip begitu, soalnya Surabaya masih epicenter corona di Indonesia, jadi saya doa terus untuk keluarga saya yang ada di sana, menjaga kesehatan, senang terus, kemudian ya insya Allah bisa ketemu lagi tahun ini. Oke, baik, terima kasih kisahnya Safira dan juga Max. Selamat menempuh hidup baru, semoga segera bertemu ya keduanya. Selamat siang. Dan untuk mengetahui keabsahan pernikahan jarak jauh yang saat ini sedang marak, kita sudah terhubung dengan Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada fenomena begitu di tengah pandemi, ada pernikahan secara online. Ustadz Fahmi melihatnya seperti apa Ustadz? Ya, pernikahan ini adalah salah satu cara atau wasilah dalam Islam ini untuk menjaga kehormatan diri manusia dan juga menjaga proses reproduksi agar berlangsung secara halal, secara aman, secure. Ya, itu yang pertama prinsip Islam. Yang kedua, pernikahan ini kalau memang dia sudah menjadi hajat, ya, menjadi darurat, itu tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi dia masuk kategori ibadah, ya, ibadah, niat, ya, suatu kebaikan dalam Islam ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin, karena untuk menjaga kehormatan, menjaga agar diri kita ini terhindar dari kemaksiatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan hukumnya. Ya, kalau diadakan secara normal, memang dia harus memenuhi 5 syarat, ya, 5 rukun, maaf. 5 rukun dalam nikah itu apa? Adanya mempelai pria, yang kedua adanya mempelai wanita, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima itu ada ijab dan kabul. Ijab, nah ini yang menjadi titik krusial di sini adalah ketika terjadi situasi pandemi, situasi darurat, memang COVID-19 ini akan banyak berpengaruh kepada aspek peribadatan bagi umat Islam. Ya, contoh kemarin bulan Ramadan melaksanakan tarawih, lalu melaksanakan sholat Idul Fitri, lalu kemudian sekarang ini kita menghadapi penyembelihan hewan kurban. Nah, yang juga akan berpengaruh terhadap hukum Islam, ya, di masa darurat atau pandemi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad nikah, ya. Nah, dalam pelaksanaan akad ini menarik. Memang para ulama dulu tidak menyinggung ada perkembangan yang seperti ini. Ya, kalau kita lihat kitab kompilasi hukum Islam itu tidak mengatur secara detail karena memang apa yang disebut dengan situasi kedaruratan ini memang belum terbayangkan, atau dia menjadi satu masalah yang disebut dengan mustajidat, sesuatu yang baru. Maka diperlukan fikih, ya, fikih darurat dalam menghadapi situasi seperti ini, seperti misalnya pelaksanaan akad nikah. Nah, sejauh ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama juga belum membuat aturan. Baru yang dibuat aturannya itu adalah pendaftaran akad pelaksanaan nikah itu secara daring, secara online, karena memang tidak boleh tatap muka di KUA. Kemudian berkembang setelah itu boleh setelah ada pelonggaran PSBB itu bisa dilakukan akad nikah itu di KUA dalam jumlah yang terbatas dan mengikuti protokol kesehatan serta tidak mengadakan walimah atau resepsi pernikahan dengan menghadirkan atau mengundang banyak orang
ya seperti halnya yang biasa kita lakukan di masa-masa normal, begitu Mbak ya. Nah yang sekarang ini yang persoalannya adalah bagaimana sifat ijab kabulnya ini. Nah ini menarik, ini belum ada aturannya ini menurut Kementerian Agama, dan MUI juga memang belum mengeluarkan fatwa. Nah tetapi hemat saya, jika ya dalam situasi darurat ijab kabul itu adalah suatu akad yang sakral, ya, dan sebelumnya mereka sudah melakukan persiapan, sudah menyiapkan tanggalnya, bulannya, lalu kemudian terhalang, ya, seperti situasi saat ini, dari Australia tidak bisa datang ke Indonesia misalnya, dan semua sudah direncanakan. Nah, selama 5 rukun itu terpenuhi, ya, kemudian diketahui oleh pihak KUA, ada saksinya dan mereka hadir di majelis itu, ya, kemudian bisa mengadakan daring, dan itu harus betul-betul disaksikan, harus betul-betul dipastikan oleh pihak KUA. Ya, mana pihak mempelai prianya, mana pihak mempelai perempuannya, mana saksinya, kemudian walinya, itu harus jelas, semua harus terpenuhi dulu ini syaratnya. Nah, ketika mengadakan akad ijab kabul ini dia harus dilakukan, pertama antara ijab dan kabul itu tidak boleh ada jeda, ya, harus langsung. Ketika misalnya wali nikah mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, ya, bla 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 bla, dibayar tunai. Nah, langsung itu dijawab, saya terima nikahnya putri bapak Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Itu pertama, ya, tidak boleh ada jeda. Nah, maka itu harus dipastikan tadi jaringan, kalau memang dibolehkan dalam situasi darurat, ini jaringan internetnya itu harus dipastikan mantap, ya kan? Supaya tidak boleh ada jeda. Nanti kalau ada jeda begitu, ini harus diulang lagi akad nikahnya, ya, harus diulang, ya, harus dipastikan semua itu berjalan dengan baik, baik jaringan internet yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Itu yang pertama. Nah, soal syarat harus ittihadul majlis, ya, dalam satu ruangan, satu tempat, ini para ulama berbeda pendapat, meskipun kebanyakan ulama memilih itu harus secara fisik dalam satu ruangan, 5 rukun itu harus ada di dalam satu ruangan. Sebab akad nikah ini bukan akad sembarangan, ya, tidak untuk main-main, bukan untuk sesuatu yang uji coba gitu, ya. Sebab itu harus di akad yang sangat sakral, harus hadir gitu, ya. Dan kalau ini pun dalam keadaan darurat itu bisa diperbolehkan dalam keadaan sementara, ini jangan dijadikan hukum terus-menerus nih. Nanti setelah pandemi ini berakhir, kemudian kita berjalan normal, tentu dengan new normal, ya, itu tidak bisa dijadikan patokan hukum darurat itu berlaku selama-lamanya, berlaku dalam keadaan normal gitu, ya. Nah, ini harus dipastikan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, ini kan sudah ada beberapa pasangan yang memang menikah secara online begitu, ya, walaupun memang belum ada fatwa, tapi syarat dan rukunnya memang sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Ini artinya dibolehkan secara agama, Ustadz? Ya. Ya, selama pernikahan itu memenuhi 5 rukun yang tadi, ya, itu sah secara agama. Nah, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah ini memberikan aturan pencatatannya, itu kan KUA itu, ya. Ini yang harus juga disaksikan dan hadir perwakilan dari pemerintah itu, dalam hal ini kantor urusan agama, hadir dalam pelaksanaan atau prosesi akad nikah itu yang dilakukan secara daring dan online, dan memastikan semua pihak, ya, para pihak dalam 5 rukun itu semua sudah tercatat dengan baik dan sudah diverifikasi, ya. Tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur dusta, tidak boleh ada unsur permainan dan lain sebagainya. Ini semua harus, dan dokumen itu juga sebelumnya harus sudah dikirim ke pihak mana prianya yang ada di luar negeri itu, dan ditandatangani secara sungguh-sungguh, ya, bermaterai dan lain sebagainya. Saya pikir ini langkah-langkah yang secara prosedural bisa mengikat bahwasanya para pihak yang ada dalam proses akad nikah itu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Baik, ya, fatwa mungkin harus segera dibuat. Yang terakhir, Ustadz, ini harapan
bagi memang pasangan-pasangan yang Saya memang pikir memang terkendala, fatwa harus segera ya. dibuat karena Baik. ya karena fatwa ini sangat penting, tidak boleh mengakhirkan sesuatu hukum, padahal dalam umat ini, masyarakat luas ini sangat membutuhkan panduan hukum itu. Jadi jangan sampai terlambat. Baik, Ya, oke. sebab ini juga nanti akan menjadi panduan pedoman bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim sudah bergabung bersama kami di A-News Siang. Penghadangan warga terhadap petugas penjemput warga terdeteksi corona kembali terjadi. Informasinya sesaat lagi, tetap di A-News Siang.